Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan pembahasan di part sebelumnya. Di part sebelumnya ada yang tanya, Min, Yelin itu cewek atau cowok ya? Ya ini agak susah untuk menjawabnya gitu. Tapi nanti bolehlah rekan-rekan kalau misalnya mau berdiskusi bareng di kolom deskripsi, di kolom komentar, boleh banget saling bertukar pendapat. Cuman waktu awal pertama kali Yelin keluar di mindset aneh, Yelin itu adalah cowok gitu ya. Tapi kalau dilihat dari segi namanya itu biasanya digunakan untuk cewek gitu. Dan setelah dibaca berulang kali juga nggak ada obrolan yang menyatakan bahwa Yelin itu cewek atau cowok gitu. Jadi Ani sendiri nggak bisa menjudge dia cewek atau cowok gitu ya. Makanya Ani ngambil penggambarannya itu ya cewek yang tomboy aja gitu. Ya, nanti kita akan revisi bareng ketika bagian Yelin sudah keluar, mungkin 2-3 tahun lagi. Oke, jadi semoga itu menjawab dan nanti kalian bisa, rekan-rekan bisa saling memberikan pendapat. Boleh banget. Oke, jadi mari kita lanjut aja. Bahwa di part sebelumnya Zofan itu sudah hampir membunuh Master Sekte Ren. Tapi apa yang terjadi? Apa Master Ren akan langsung mati? Atau apa yang akan terjadi? Lagi pula di situ sebenarnya Ren Xiaoyun itu juga sudah pasrah gitu ya, udah kayak udahlah gua mati aja, nggak ada harapan juga kayak gitu. Tapi kayaknya author nggak akan semudah itu membunuh Master Ren. Jadi apa yang akan terjadi? Mari kita saksikan, mari kita dengarkan di part 161. Part kali ini Ani ambil dari kelanjutan bab 838 sampai 842. Zofan mengangkat tangannya dan bersiap membunuh Ren Xiaoyun. Sepertinya dia sudah bosan bermain-main dengan Ren Xiaoyun. Sing! Sebelum pukulan Zofan mengenai Ren Xiaoyun, kilatan cahaya turun dari langit. Itu memotong garis serangan dari Zofan dan langsung berada di depannya. Insting Zofan tentu sangat bagus, jadi sebelum cahaya itu mengenai dia langsung mundur dan menghindarinya. Tapi serangan itu ternyata tidak berhenti di sana. Kilatan dari tebasan pedang itu berbelok dan kembali mengincar kepala Zofan. Zofan melihat itu dan segera menggeser kepalanya, lalu tebasan itu hanya menggores pipi Zofan. Serangan itu diteruskan dan membabat hutan. Ledakan terjadi di sana dan area seluas puluhan kilometer musnah dalam sekejap. Zofan menoleh ke atas, ke arah sosok yang baru saja melepaskan serangan itu. Dia bisa merasakan ada keringat dingin yang mengalir di dahinya sekarang. Andai saja tadi dia telat untuk menghindar, mungkin kepalanya sekarang sudah hancur. Lalu di sisi lain, Ren Xiaoyun membuka matanya dan dia segera berteriak, "Tetua Agung, Anda keluar dari pengasingan Anda. Jika aku tidak keluar, maka kamu pasti sudah dipukuli sampai mati oleh anak ini," kata Tetua Agung sambil tertawa. Setelah itu para tetua akhirnya berani menghampiri Ren Xiaoyun. Mereka sekarang merasa jauh lebih aman dan segera membantu Ren Xiaoyun pergi ke tempat yang lebih aman. Tetapi Ren Xiaoyun sama sekali tidak memperdulikan mereka, seolah dia itu sudah terlanjur kecewa pada mereka. Ya, sepertinya nggak cuma Master Ren yang kecewa ya di sini, karena gue juga kecewa. Baru mulai rekaman ternyata hujan. Jadi kalau misalnya nanti ada suara yang menggema, mohon untuk dimaklumi.
kita lanjutkan saja. Kini Tetua Agung berbalik dan melihat ke arah Sofwan. Lalu dia berkata, "Aku tidak tahu apa urusanmu dengan Sekte Tianxingku. Kamu bahkan membuat begitu banyak kekacauan di tempat ini, anak muda." Pedang pemecah langit, Xiao Yunsan, akhirnya kau muncul juga. Aku adalah murid dari Yuan Xianggang, Tetua Agung dari Sekte Moche yang telah kau bunuh. Aku, Sofwan. Mendengar ini, tubuh dari Tetua Agung atau Xiao Yunsan gemetar untuk sesaat. Dia memandang Sofwan lalu berkata, "Jadi kau adalah murid yang dia sebutkan sebelum dia mati. Dia benar-benar bangga padamu. Dan karena itu juga aku sangat ingin bertemu denganmu. Tapi sebelumnya aku dengar bahwa Sekte Tiandi menyerangmu dan aku merasa sangat kecewa. Tapi rupanya hari ini kau datang kemari. Sungguh ini adalah kejutan yang luar biasa." Jadi kau tidak menyangka kalau aku masih hidup dan akan datang ke sektemu? Sayang sekali, aku bukanlah orang yang mudah untuk dibunuh. Sekarang aku datang untukmu, karena sebelumnya aku dengar bahwa guruku mati di tanganmu, kata Sofwan sambil menatapnya dengan tatapan tajam. Xiao Yunsan menatap Sofwan dan kemudian berkata, "Jadi karena itu juga kau sengaja menyiksa master sekteku dan menunggu aku keluar dari pengasinganku?" "Benar sekali, tapi sayang kau masih saja telat keluar. Jika tidak, mungkin ke-12 tetuamu yang ada di ranah Soul Fusion tidak akan mati." "Oh, benarkah begitu? Memang sayang sekali. Saat aku di dalam pengasingan, aku bahkan tidak bisa merasakan kekacauan yang terjadi di luar. Ya, sayang sekali, sepertinya aku kali ini memang terlambat," kata Xiao Yunsan sambil tertawa, seolah tidak ada penyesalan sedikit pun di wajahnya. Melihat respon dari Xiao Yunsan, Sofwan agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang ini bisa sesantai itu setelah mengetahui kalau ada banyak tetua yang berada di ranah Soul Fusion miliknya mati. Sofwan mulai berpikir apakah mungkin kalau Yunsan sudah mencapai keadaan pikiran tertinggi. Dan karena itu juga dia bisa bersikap begitu tenang. Sedangkan Yunsan saat ini melihat ke arah Sofwan dan berkata, "Kamu di sini hari ini untuk membalaskan dendam gurumu. Tapi sebelum itu, aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Apa kau bisa menjawab pertanyaanku ini terlebih dahulu?" "Tentu, aku akan menjawab pertanyaan dari orang yang akan segera mati." "Bocah, kau rupanya memang sangat sombong. Tidak heran kalau orang tua itu sangat membanggakanmu. Kuakui kau memang memiliki bakat. Apa kau juga yang telah menghancurkan seluruh sekte Moche belum lama ini?" "Itu benar, itu adalah aku," jawab Sofwan singkat. "Benarkah? Bukankah sekte Moche adalah dasar hidup dari gurumu? Bahkan jika mereka telah mengkhianatinya pun, aku yakin orang tua itu tidak akan setuju kalau sekte yang sudah dia bangun dihancurkan begitu saja. Apa kau tidak menghormati gurumu sampai kau menghancurkan apa yang telah dia bangun sejak lama?" tanya Yunsan. Sofwan menatapnya. Dia tidak memiliki rasa bersalah sedikit pun, dan Sofwan menjawab, "Kata siapa aku tidak menghormati guruku? Aku hanya melakukan apa yang menurutku harus kulakukan. Mereka telah berani mengambil nyawa guruku, jadi aku membunuh mereka untuk melegakan hatiku sendiri. Sebelumnya aku pernah berkata pada guruku,
bahwa selama dia ada di Sekte Moche, maka Sekte Moche akan menjadi rumahku. Tapi saat dia sudah tidak ada, maka tempat itu hanya menjadi tempat asing bagiku. Bahkan jika di sana orang-orang dianggap sebagai keluarga oleh guruku, tetapi tidak untukku. Mereka telah berani membunuh guruku, maka aku jelas akan menghancurkan mereka dengan tanganku sendiri. Guruku memiliki jalannya sendiri dan aku pun sama. Apa kau bisa mengerti apa yang kukatakan ini? Mendengar itu Yun San benar-benar terkejut. Tapi kemudian dia tertawa lepas. Dia kembali teringat akan kata-kata terakhir dari Paman Yuan sebelum kematiannya. Di sana Paman Yuan mengatakan kalau Wu Yue akan membuat seluruh Sekte Moche hancur untuk selamanya. Dan sekarang akhirnya dia bisa memahami maksud dari ucapan Paman Yuan. Karena itu Yun San tidak hentinya memuji. Luar biasa, Yuan Xinggang. Sekarang akhirnya aku bisa mengerti kenapa kau begitu membanggakan muridmu ini. Bagus, sungguh sangat bagus. Zofan tampak kebingungan ketika melihat respon dari Yun San. Kenapa dia justru malah tertawa? Padahal dia merasa kalau tidak ada yang lucu di sana. Ini Yun San melihat Zofan dan dia berkata lagi, "Kau memang adalah murid yang membuat orang tua itu benar-benar bangga padamu. Mungkin kekuatanmu masih dangkal sekarang, tapi pikiranmu sungguh sangat dalam. Bahkan kamu tidak terganggu dengan urusan eksternal. Kau bisa memegang teguh keyakinanmu sendiri. Kamu memiliki warisan yang luar biasa, dan itu benar-benar akan membantumu mencapai puncak dunia. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa membiarkanmu terus berkembang. Hari ini juga kau telah menginjak sekteku, jadi aku tidak mungkin membiarkanmu menghancurkan apa yang telah kupertahankan selama ratusan tahun. Hari ini juga kau harus menemui ajalmu," kata Yun San dengan sorot mata yang sangat tajam. "Aku tidak peduli dengan ocehanmu orang tua. Hari ini aku datang untuk menghabisimu," kata Zofan dengan acuh tak acuh. "Oh, sungguh kau adalah anak yang punya nyali." Yun San melihat Zofan lalu kemudian menjentikkan jarinya. Segera bilah-bilah pedang muncul di sekitar tubuhnya dan melesat ke arah Zofan. Bilah-bilah pedang itu bergerak dengan sangat cepat dan dengan tekanan yang sangat mengerikan. Zofan tampak agak terkejut serta kesulitan untuk menahan tekanan ini. Inilah kekuatan dari si pemegang pedang pertama di 3 sekte pelindung. Ren Xiaoyun yang kini terluka pun tampak sangat antusias dan dia berseru, "Mati kau bocah kecil, di bawah kekuatan dari tetua agungku, kau tidak akan bisa bertahan." Benar, tetua agung adalah master di ranah Soul Fusion yang unik. Kemampuannya tidak salah sama dengan yang lain. Bahkan di seluruh Shiso tidak ada banyak kekuatan yang bisa menyamainya, sahut para tetua. Lalu tetua lain saling bergantian menyahut dan membanggakan kemampuan dari Yun San. Banyak orang berkata macam-macam, tetapi kedua orang yang sedang bertarung itu sama sekali tidak peduli. Yun San masih tampak mengintimidasi seperti sebelumnya, sedangkan Zofan tidak tampak panik sama sekali. Ini adalah bentuk dari mental orang-orang yang sudah bertarung hingga ribuan kali. Mental dari seorang veteran. Kini bilah-bilah cahaya melesat seperti guntur, sedangkan Zofan menangkisnya menggunakan lengan kilin miliknya dan didukung oleh kekuatan api emas yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan gabungan kedua warisan ini, Zofan mampu menangkis serangan dari Yun San. Ledakan pun terus terjadi di sana,
dan gelombang fluktuasi menyebar di seluruh area itu. Dampak dari gelombang energi ini sungguh sangat besar. Bahkan para tetua sampai merasa tertekan dan para murid beberapa mulai tumbang. Ren Xiaoyun segera berteriak, "Cepat menyingkir! Ini adalah benturan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Jangan sampai kalian terkena atau kalian akan mati." Semua orang tampak panik dan segera menjaga jarak. Tapi sayang sekali, bagi ahli di bawah ranah visi dewa, mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka mati tanpa perlawanan. Kini Yun San masih terus melepaskan bilah-bilah pedang dan menyerang Zhou Fan. Tapi semuanya dapat ditangkis oleh Zhou Fan dengan mudah. Sehingga pada akhirnya serangan ini menjadi serangan nyasar yang kemudian melahap para murid. Mereka yang tidak bisa menghindar hancur berkeping-keping bersama dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Melihat ini Ren Xiaoyun tampak tidak percaya. "Aku tidak menyangka bahwa binatang kecil ini menjadi begitu kuat. Bahkan serangan dari Tetua Agung pun masih belum bisa melukainya. Apalagi sekarang banyak murid yang justru menjadi korban karena serangan nyasar. Anak ini harus mati. Jika tidak dan dia sampai melarikan diri, maka dia akan menjadi ancaman besar bagi sekte di masa depan." Mendengar itu, para tetua lain pun segera mengangguk. Mereka setuju dengan ucapan dari master sekte mereka. Di sisi lain, Yun San kini menyadari kekuatan Zhou Fan dan dia memujinya. "Anak baik, kemampuanmu tidak bisa diremehkan. Bahkan energi orang tua ini tidak bisa melukaimu. Padahal jika yang kulawan adalah ahli di ranah Soul Fusion biasa, mereka tidak akan bisa menahan serangan ini. Tapi aku tidak menyangka bahwa kau bisa bertahan sampai sejauh ini." Zhou Fan kini terlihat memegang pedang iblis miliknya dan dia berkata, "Apa hanya segini yang bisa kau keluarkan, Pak Tua? Apa kamu benar-benar meremehkanku?" Pupil kanan mata Zhou Fan tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan dan pupil kirinya pun menunjukkan api hitam yang sangat pekat. Kini Zhou Fan mengkombinasikan kedua kemampuan ini dan dia berteriak, "Tahap kedua mata Dewa Gongming, Breaking Sky Thunder Flame." Ini adalah teknik baru, teknik yang mengkombinasikan kedua kekuatan matanya. Karena itu juga daya penghancurnya meningkat berkali-kali lipat. Segera ledakan terjadi dan pilar api hitam dengan kilatan petir hitam di sekitarnya langsung mengincar tubuh dari Yun San. Sekarang Yun San bisa merasakan bahaya yang mengintai dirinya, sehingga dia tidak ada pilihan lain selain menyilangkan pedangnya dan membelokkan serangan itu. Benturan terjadi dan serangan Zhou Fan berhasil dibelokkan, tetapi pedang Qi yang Yun San gunakan terbelah menjadi dua. Padahal pedang itu adalah pedang kebanggaan dari Yun San, pedang yang terbuat dari esensi kekuatannya sendiri. Saat ini Yun San masih sangat terkejut, tapi Zhou Fan tidak menyia-nyiakan waktu. Dia segera menghilang dan muncul di samping Yun San. Dengan lengan kanannya, Zhou Fan langsung melepaskan pukulan ke arah Yun San. Tentu ini memberikan kejutan besar pada Yun San. Dia tidak menyangka bahwa Zhou Fan bisa melakukan semua hal ini. Tapi Yun San memiliki refleks yang bagus dan segera memblokirnya. Sekali lagi, pedang yang dia pegang terlempar ke udara. Bahkan dengan kekuatan yang sangat ia banggakan pun, Yun San tidak bisa menahan sepenuhnya serangan dari Zhou Fan. Ren Xiaoyun dan yang lainnya melihat ini dengan mulut ternganga. Mereka tidak mempercayai apa yang mereka lihat kali ini. Karena bahkan Tetua Agung yang sangat mereka banggakan pun ternyata kesulitan untuk melawan Zhou Fan. Apalagi pedang Qi miliknya sampai hancur.
Sekali lagi, Sofan tidak tinggal diam. Dia segera bergerak dan mengayunkan lengan kanannya dan melepaskan sebuah pukulan ke arah Yunsan. Yunsan buru-buru mundur dan segera membentuk ulang pedang ki miliknya yang baru. Dia segera mengayunkannya dengan cepat dan melepaskan bila-bila energi ke arah Sofan. Di sini Sofan segera menghindarinya. Dia tahu bahwa jika Yunsan berhasil menjaga jarak, maka itu akan menyulitkan dirinya sendiri. Sofan kembali menggunakan tahap pertama mata dewa Kongming miliknya dan mendekati Yunsan. Lalu setelah itu Sofan kembali melepaskan pukulan lain ke arah Yunsan. Yunsan masih dibuat terkejut dan dia benar-benar ditekan kali ini. Dia tidak menyangka bahwa respon dari Sofan itu sangatlah cepat. Tapi pada akhirnya Yunsan tidak mau mundur. Dia segera mengayunkan pedang ki miliknya untuk menyerang Sofan. Dengan begitu kini kedua orang ini saling melepaskan serangan satu sama lain. Dan jika sampai berbenturan, jelas Sofanlah yang akan dirugikan. Lagi pula, menerima serangan langsung dari ahli di ranah Soul Fusion itu pasti akan memberi dia luka. Di sini Yunsan sengaja ingin menguji Sofan. Apakah Sofan akan memilih untuk mundur atau tidak? Tapi Sofan bukanlah orang yang pengecut. Dia punya segudang trik yang bisa dia gunakan. Sofan masih terus maju dan lengan kanannya memancarkan cahaya merah yang langsung menghantam pedang ki milik Yunsan. Tapi pedang ki itu langsung membelah lengan kanan Sofan dan tubuh Sofan tercapik-capik dalam satu serangan. Melihat ini, Yunsan terkejut dan tiba-tiba dia berhenti. Dia tahu bahwa ini sesuatu yang tidak beres. Karena tidak mungkin pukulan dari Sofan selemah itu. Apalagi dia langsung hancur hanya dalam satu gerakan. Yunsan kini tampak melihat sekeliling dan memastikan keberadaan dari Sofan. Tapi dia tidak bisa menemukan hawa kehadiran Sofan. Melihat semua ini, para tetua dari Sekte Tianxing langsung berseru, "Tetua Agung sungguh luar biasa. Selamat! Anda berhasil menyingkirkan monster kecil itu." Ren Xiaoyun pun tampak bersemangat. Dia sangat gembira ketika melihat Sofan mati di tangan Yunsan. Tapi Yunsan masih merasakan ketidaknyamanan. Dia mengingat kembali kejadian sebelum dia menebas Sofan dan matanya tiba-tiba memadat saat ingat bahwa Sofan menyeringai sebelum tubuhnya terbelah. Tunggu. Apa dia sengaja melakukan ini? Dan tiba-tiba niat membunuh mekar dari punggung Yunsan. Lalu sebuah pedang tajam menusuk tepat ke arah jantungnya. Sudah terlambat. Itu adalah titik buta dari Yunsan dan dia tidak bisa menghindar. "Xiao Yunsan, kamu lengah," kata Sofan sambil menunjukkan senyum iblisnya. Dia kemudian mencabut pedangnya dan segera darah mengalir seperti air mancur. Mata Yunsan kini memadat. Dia bisa merasakan rasa sakit di bagian dadanya. Ini adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Andai saja yang menyerangnya adalah ahli biasa, dia mungkin tidak akan mendapatkan banyak masalah. Tapi sekarang Yunsan menyadari sesuatu, bahwa pedang yang sebelumnya menembus tubuhnya itu bukanlah pedang biasa. Yunsan kemudian berkata, "Aku tidak menyangka bahwa pedang yang menembus tubuhku adalah pedang suci milik Sekte Shuanglong." Ajal sudah menjemputmu, tapi kau masih peduli dengan pedang yang membunuhmu? Ya, bagaimanapun aku pernah berada di Sekte Shuanglong untuk beberapa waktu. Aku punya kesempatan untuk berada di dekat pedang suci ini. Jadi aku sangat familiar dengan auranya. Meski sekarang dia terasa agak berbeda. Aku hanya tidak menyangka bahwa kamu akan mendapatkannya.
Padahal pedang ini sangat sulit untuk dikendalikan, kata Yun San. Mendengar itu Zofan menyeringai dan kemudian berkata, "Kau memang tahu banyak hal dan kondisi pikiranmu sudah mencapai titik tertinggi. Andai aku tidak menggunakan sedikit trik, aku ragu kalau aku bisa melukaimu. Kau bukanlah master di ranah soul fusion biasa, dan sebenarnya sangat disayangkan jika aku harus membunuhmu. Tapi sayang, kau adalah tetua dari sekte Tianxing, dan kau juga yang telah membunuh guruku. Jadi pada akhirnya aku harus membunuhmu dan menyelesaikan tugasku." Anak muda, kau memang luar biasa. Kau adalah murid dari teman lama. Tidak seharusnya aku menyentuhmu. Tapi rupanya kau sangatlah kuat dan layak untuk menjadi musuhku. Pilihanmu sudah tepat. Karena jika kau tidak membunuhku, maka akulah yang akan membunuhmu. Membiarkanmu hidup itu bisa saja mengakibatkan bencana yang besar. Tapi sayang sekali, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk membunuhmu. Bisakah kamu sedikit menjelaskan apa yang baru saja terjadi?" Zofan menatap Yun San, lalu kemudian dia berkata, "Aku memiliki banyak kemampuan unik, dan salah satunya adalah ruang hampa. Ketika aku membukanya, maka akan ada distorsi kekuatan lalu meninggalkan ilusi untuk sesaat. Di saat itulah kau menebas tubuhku yang merupakan ilusi. Kau menjadi lengah dan aku berhasil menusukmu dari belakang." Mendengar itu, mata Yun San tampak terkejut. Keterampilan ini belum pernah kudengar di Shisou sebelumnya. Bahkan mungkin di seluruh benua hanya kamu yang memilikinya. Tidak mungkin itu adalah warisan dari Yuan. Dari mana sebenarnya kamu mendapatkan itu? Zofan tampak mengerutkan keningnya sedikit, dan setelah dia berpikir untuk beberapa saat dia berkata, "Yuan Xinggang adalah guruku dan dia memiliki pencerahan tertinggi. Karena itu aku menghormatinya. Tapi pemilik kemampuan ini bukanlah dia. Aku memiliki guru lain yang tersembunyi. Dia sudah lama tidak terlihat. Bahkan aku tidak tahu dia masih hidup atau tidak. Yang jelas, dia sudah berada di atas ranah Gui Yuan. Dan siapapun di benua ini yang mencoba untuk menentangnya hanya akan mati seperti semut di bawah telapak tangan." "Apa dia tidak terkalahkan?" Hanya seekor katak di dasar sumur yang mengatakan kalau dia tidak terkalahkan. Hanya saja, dia bisa membunuh semua orang di benua ini dengan sangat mudah, kata Zofan. Mendengar itu, kini wajah Yun San menjadi kusam dan darah seolah habis dari wajahnya. "Malapetaka, jika gurumu adalah ahli yang sangat kuat, tidak seharusnya kami menyinggungmu. Jika gurumu mengambil tindakan, maka seluruh Shisou tidak akan bisa selamat. Pada akhirnya, kehancuran sekteku sudah tidak bisa lagi dihindari. Aku sudah melakukan yang terbaik dan aku tidak menyesal." Yun San mengatakan itu lalu perlahan menutup matanya. Di sisi lain, para tetua dan murid yang melihat semua ini benar-benar ketakutan. Bahkan tetua agung yang merupakan pelindung dari sekte Tianxing kini telah dikalahkan. Mereka semua kini tampak ketakutan dan juga menyesal karena telah memprovokasi Zofan. Andai saja mereka tidak menerima tawaran dari Wu Yue sebelumnya, mungkin bencana besar ini bisa dihindarkan. Tapi sayang sekali semua itu sudah terjadi.
Dan kini Sofan perlahan bangun lalu menoleh ke arah Ren Xiaoyun. Dia tampak menyeringai dan mengeluarkan aura membunuh yang sangat mengerikan. Kini semua orang tampak gemetar ketakutan. Di sisi lain, tepatnya di Gunung Angin Hitam, beberapa orang kini tampak datang untuk berkunjung. Mereka tidak lain adalah rombongan dari Sekte Xuanglong. Yunhai kini tampak memimpin mereka dan berkata pada semua orang, "Semuanya dengarkan, kalian mungkin sudah sangat akrab dengan wanita ini. Dia adalah Kak Qingchen, istri dari mendiang Kak Sofan. Dia datang bersama dengan rombongannya dari Sekte Xuanglong untuk melakukan investigasi. Mereka akan bertanya tentang kejadian yang baru-baru ini terjadi. Lalu, dua orang lainnya adalah senior Wu Qingqiu dan juga senior Yelin. Mereka berdua berasal dari Sekte Taiqing." Semua orang pun buru-buru memberi hormat pada mereka. Mereka tahu bahwa kunjungan dari Sekte Xuanglong itu sangatlah penting, jadi mereka tidak boleh sampai menyinggungnya. Melihat ini, Wu Qingqiu maju dan berkata, "Tidak perlu terlalu sopan. Kami hanya datang untuk beberapa pertanyaan saja. Jadi silakan perlakukan kami seperti tamu pada umumnya." Kalau begitu kami akan langsung ke intinya. Sebelumnya kami telah melakukan perjalanan ke Sekte Moche dan juga Sekte Xuantian. Kami bisa melihat bahwa tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Karena itu kami tidak bisa mendapatkan saksi mata ataupun petunjuk yang tertinggal di sana. Semua seperti dilakukan dengan sangat rapi, dan itu mungkin dilakukan oleh orang yang sangat kuat. Dicurigai bahwa orang ini melakukannya sendiri tanpa membawa pasukan, karena di tempat kejadian sama sekali tidak ada bekas perang di sana. Karena itu kami sekarang datang menemui kalian semua untuk mencari informasi. Lagi pula, sebelumnya kalianlah yang memiliki hubungan erat dengan kedua sekte ini serta Sofan. Beberapa tetua dari keluarga Luo mengerutkan keningnya dan mereka berkata, "Mungkinkah kami dicurigai dalam kejadian ini?" Mendengar itu Yelin langsung mencibir, "Bagaimana bisa kalian tidak sadar diri? Memangnya kalian merasa layak untuk dicurigai? Bahkan kalian tidak punya cukup kekuatan untuk melakukan hal sebesar ini dalam waktu singkat." Itu memang adalah kenyataannya. Tapi mendengar itu dari mulut Yelin, jelas itu membuat para tetua menjadi geram. Melihat itu Cucu segera berkata, "Semuanya tolong maafkan kami. Anak ini memang sangat buruk dalam hal etiket. Mohon abaikan saja dia. Kami datang kemari karena kami ingin tahu apakah ada yang mengetahui keberadaan dari Guru Sofan." Semua orang menyipitkan matanya. Guru dari Steward Zhuo? Ini semuanya justru tampak bingung. Mantan anggota dari ketujuh pilar kekaisaran yang dulu mengenal Sofan juga telah melakukan penyelidikan. Tapi tidak ada sesuatu yang spesial yang mereka temukan. Ini adalah rahasia umum yang sudah diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam kekacauan di kekaisaran dulu. Lalu seorang mantan tetua dari Mansion Jianhou maju dan berkata, "Nona Chu, maafkan aku, tapi Anda tidak seharusnya menanyakan itu pada kami. Karena sejak awal kita tahu bahwa Steward Zhuo adalah sosok yang aneh. Dia awalnya bukanlah siapa-siapa dan tiba-tiba bangkit menjadi orang yang luar biasa. Mungkin yang bisa menjawab pertanyaan itu hanyalah Patriark sekarang." Yunhai pun menganggukkan kepalanya dan kemudian berkata, "Kak Zhuo memang adalah pelayan keluargaku sejak kami masih menjadi keluarga kelas 3. Tapi sayang sekali, kami tidak pernah mendengar tentang sosok guru dari Kak Zhuo. Tapi jika memang Kak Zhuo memiliki seorang guru yang luar biasa,
maka seharusnya kalianlah yang lebih mengetahui hal ini. Lagi pula kalian sudah lama ada di Shisho. Kalian seharusnya lebih tahu sosok yang mungkin menjadi guru dari Kazuo. Mendengar itu, Wu Qingqiu tampak mengerutkan keningnya. Jika memang mereka sudah tahu, maka mereka tidak akan mungkin datang ke tempat ini. Selain itu, jika Zuo Fan tidak memiliki seorang guru, lantas dari mana dia bisa mendapatkan semua keterampilan itu? Memikirkan semua ini, Wu Qingqiu menjadi semakin pusing. Cucu pun tidak jauh berbeda. Dia sudah mengejar Zuo Fan untuk waktu yang lama, tapi dia juga tidak tahu akan guru dari Zuo Fan. Cucu kini sudah menaruh harapan, tapi akhirnya dia kecewa lagi karena tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Dari mereka semua hanya Yilin yang masih tampak tenang. Lagi pula dialah yang tahu akan apa yang terjadi sebenarnya. Dia hanya mengikuti mereka sebagai tanda formalitas. Toh dia tidak bisa mengungkapkan kebenarannya pada semua orang. Nona Chu, mungkinkah 3 kejadian ini ada hubungannya dengan Steward Zuo? Tanya seorang pria paruh baya pada Cucu secara tiba-tiba. Cucu pun segera menoleh dan melihat ternyata dia adalah orang yang familiar. Paman Jiu, ternyata Anda juga ada di sini. Bagaimana kabar Anda? Pria itu tidak lain adalah Long Jiu, mantan tetua dari pavilion Qianlong. Dia juga adalah orang pertama yang menjadi sekutu dari Zuo Fan setelah dia direinkarnasikan. Melihat itu, Long Jiu tertawa dan kemudian dia berkata, "Tidak buruk. Hanya aku sempat merasa sedih ketika mendengar kabar kematian dari Steward Zuo. Sejujurnya aku tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi." Paman Jiu, karena saudari King Chan memanggil Anda begitu, maka saya juga akan memanggil Anda Paman Jiu. Sepertinya dari yang saya lihat Anda kenal akrab dengan Zuo Fan. Bisakah Anda sedikit menceritakannya? Tanya Wu Qingqiu dengan sangat sopan. Long Jiu buru-buru membungkukkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda, maafkan saya. Saya tidak akan berani menerima penghormatan seperti itu. Bagaimanapun Anda adalah anggota dari 3 sekte teratas. Saya tidak layak menerima hormat dari Anda. Lalu untuk pertanyaan Anda tentang sosok dari guru Steward Zuo, saya sendiri ragu apakah ini benar atau tidak, tapi saya akan mengatakannya." Paman Jiu tidak perlu terlalu merendah. Bahkan jika itu hanya sebatas rumor, kami akan tetap mendengarkannya. Lagi pula, akan sangat sulit dipercaya kalau Zuo Fan bisa mendapatkan semua kekuatan sebesar itu sebelum dia memasuki sekte Moche dengan kekuatannya sendiri. Dia pasti mendapatkan warisan dari gurunya. Dan juga akan wajar jika seorang guru tahu bahwa muridnya mati, dia akan membalaskan dendam. Tunggu, maksud Anda guru Steward Zuo lah yang melakukan semua ini? Tanya Long Jiu dengan wajah terkejut. Kini Long Jiu tampak berpikir sejenak kemudian berkata, "Jika aku tidak salah, Steward Zuo pernah mengatakannya sekali padaku. Tapi aku tidak yakin itu benar atau tidak. Tolong katakan, Paman Jiu." Wu Qingqiu melihat Long Jiu dengan wajah penasaran. Long Jiu tampak menghela nafas, lalu berkata, "Kaisar Jiuyo." Wu Qingqiu mengerutkan keningnya. Dia bahkan tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Sedangkan Yilin dia hampir tersedak setelah mendengar ini. Lagi pula, orang dari dunia bawah ini seharusnya tidak pernah mendengar nama dari kaisar yang berada di alam kudus. Paman Jiu, bisakah Anda menjelaskan lebih detail lagi? Maafkan junior ini karena tidak memiliki pengetahuan yang luas.
Saya sama sekali tidak pernah mendengar nama dari orang suci ini dan dari mana dia berasal, kata Wu Qingqiu. Long Qiu menghela nafas dan berkata, "Maafkan saya, tapi saya juga tidak tahu akan detailnya. Saya pikir awalnya dia hanya membual saja. Tapi jika memang dia mendapatkan warisan dari gurunya, maka hanya nama itu yang pernah saya dengar dari Steward Zhuo." Wu Qingqiu kini memandang semua orang, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sepertinya tidak ada lagi petunjuk yang bisa dia dapatkan dari tempat ini. Yelin pun kini hanya pura-pura bingung. Dia tampak mengerutkan keningnya. "Kalau begitu kenapa kalian tidak pergi ke Gunung Tianmo untuk mencari informasi?" Suara seorang perempuan memecahkan keheningan di tempat itu. Wu Qingqiu buru-buru menoleh dan dia melihat Lei Yunting yang baru saja bicara. Lei Yunting kini melihat mereka dan berkata, "Ketika keluarga Luo pertama kali menduduki Gunung Angin Hitam, Zhou Fan mengatur semua formasi penyerangan dan juga pertahanan di sini. Lalu setelah selesai dia mengatakan bahwa akan memasangnya juga di Gunung Tianmo. Mungkin tempat itu adalah tempat di mana gurunya berada." Sekali lagi Wu Qingqiu seperti menemukan arah yang harus dia tuju. Tetapi Gunung Tianmo juga belum pernah ia dengar sebelumnya. Lalu saat dia hendak bertanya, dia bisa melihat wajah dari semua orang yang tampak bingung. Dia seperti sudah bisa menebak jawabannya, bahwa tidak ada seorang pun di sana yang mengetahui lokasinya. Wajah Wu Qingqiu kini kembali menjadi suram, dan semakin dia menyelidiki tentang Zhou Fan, semakin misterius juga Zhou Fan. Dan dia seperti tidak bisa menemukan akar dari semua ini. Kita akan berpindah lagi ke sisi yang lain. Di atas gunung yang tinggi, berdirilah sosok pria parubaya dengan kumis di sudut bibirnya. Dia tampak memandang langit dan terlihat seperti memikirkan sesuatu. Tiga sosok datang ke tempat pria itu, dan mereka tidak lain adalah Wu Qingqiu, Yelin, serta Cucu. Sesampainya di sana mereka langsung membungkuk dan memberi hormat. "Salam untuk Tetua Du." "Jadi apa yang telah kalian peroleh setelah pergi ke Tianyu kali ini? Apakah kehancuran dari tiga sekte ini memang ada hubungannya dengan Zhou Fan?" Kini ketiganya tampak saling bertukar pandang dan hanya bisa menghela nafas. Tetua Du tampak heran dan kemudian berkata, "Kenapa kalian begitu ragu untuk menjawab pertanyaanku? Jika memang kalian tidak menemukan petunjuk apapun, maka kita bisa fokus untuk menyelidiki pasukan dari luar Shizhou." Mereka kini masih tetap diam. Lalu Tetua Du memandang mereka dan berkata, "Apa kalian tidak ingin memberikan laporan yang telah kalian dapatkan?" Wu Qingqiu tampak ragu-ragu dan dia berkata, "Tetua, sebenarnya sekarang kami telah mengetahui latar belakang dari Zhou Fan. Tetapi kami masih ragu dengan pelaku dari kehancuran 4 sekte ini. Kami bisa melihat kemampuan dari keluarga Luo yang mana sudah berkembang dengan pesat. Kekuatan mereka memang jauh lebih besar daripada sebuah kerajaan kecil, dan mereka saat ini seperti terus mengejar kekuatan dari kekaisaran besar. Tapi kekuatan mereka masih tidak cukup untuk menghancurkan sebuah sekte. Bahkan jika itu adalah sekte terlemah pun, mereka tidak akan bisa. Apalagi dari yang kita temukan di lokasi bahwa pelaku membasmi seluruh sekte dengan sangat rapi dan tidak meninggalkan jejak.
Hal itu tidak mungkin dilakukan oleh keluarga Luo saat ini. Jika memang begitu, apa mungkin ada kekuatan lain yang bisa melakukan ini? Tanya Tetua Du. Tetua Du, sebenarnya saya ingin bertanya, apakah Anda pernah mendengar tentang nama Kaisar Jiuyo ataupun Gunung Tianmo? Tunggu, apa? Aku tidak pernah mendengarnya. Dan siapa orang itu? Bagaimana dia berani menjuluki dirinya sebagai Kaisar Jiuyo? Mohon maaf, tapi saya pun tidak tahu. Saya juga tidak pernah mendengar nama ini sebelumnya. Omong kosong. Shizhou adalah daratan yang luas. Ada banyak sekali tempat di sini. Dan aku tidak mungkin bisa mengenali semuanya satu persatu, kata Tetua Du dengan marah. Wu Qingqiu pun hanya bisa menghela nafas. Andai dia bukan siapa-siapa, maka ini mungkin akan menjadi mudah. Tapi orang ini adalah orang yang disebut sebagai guru dari Zhou Fan. Jadi saya pikir kita tidak bisa menganggap orang ini bukan siapa-siapa. Tunggu, maksudmu dia adalah guru dari Zhou Fan? Mata Tetua Du memadat. Dia tahu bahwa jika muridnya saja seperti itu, maka gurunya pasti bukan orang biasa. Tetua Du mengerutkan keningnya dan berpikir keras. Sampai kemudian, 4 sosok lain datang ke tempat itu. Mereka adalah seorang laki-laki tua dengan perut buncit, serta 3 orang lainnya adalah Yanmo, Wen Tao, dan Xie Tiansang. Dalam penyelidikan ini, Sekte Xuanglong mengirimkan 3 tim, masing-masing dipimpin oleh seorang tetua dan beranggotakan 3 orang murid. Bajingan, orang yang menghancurkan sekte pengendali binatang terlalu licik. Dia memusnahkan semua orang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Selain itu, dia juga membunuh banyak bangsawan serta keluarga kerajaan. Ini sungguh sangat aneh, kata tetua gemuk itu. Jojo dan yang lainnya segera membungkuk dan memberi hormat ketika tetua gemuk itu datang. Salam untuk Tetua Ou. Tetua gemuk yang namanya adalah Ou itu kemudian mengambaikan tangannya untuk membalas sapaan dari cucu serta yang lainnya. Setelah itu Yanmo kemudian berkata, "Sungguh buang-buang waktu. Kita pergi tapi tidak mendapatkan apapun. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh pasukan dari luar Shizhou?" Wu Qingqiu pun tampak mengerutkan keningnya dan dia masih tampak berpikir. Sebelumnya, saat tim Yanmo pergi ke kerajaan Inurong dan sekte pengendali binatang, semua berita tentang Zhou Fan telah ditahan. Semua orang dibungkam karena jika sampai identitas Zhou Fan terbuka, maka itu juga akan berpengaruh buruk pada kerajaan Inurong. Lagi pula, pembunuhan para bangsawan dan keluarga kerajaan itu diatasnamakan orang yang tidak dikenal. Jadi jika sampai mereka membongkar identitas Zhou Fan, itu tidak ada bedanya dengan menggali kuburan sendiri. Jadi bisa dikatakan, orang-orang dari kerajaan Inurong itu melindungi nama Zhou Fan demi melindungi namanya sendiri. Sekarang Tetua Du melihat ke arah Tetua Ou dan berkata, "Tetua Ou, apakah kamu pernah mendengar tentang Gunung Tianmo ataupun Master yang memiliki julukan Kaisar Jiuyo?" "Hah, dari mana kau mendengar nama yang begitu aneh? Bukankah menyebut dirinya sendiri sebagai Kaisar Jiuyo itu akan mengundang orang untuk memukulinya? Dia terlalu berani menggunakan nama yang terlalu besar. Bahkan jika dia adalah ahli di puncak ranah Guiyuan pun, itu masih terlalu arogan." Mendengar itu, Tetua Du menggelengkan kepalanya.
Sayangnya, jika orang ini benar-benar kuat, maka itu akan menjadi bencana bagi seluruh Shishou. "Hah? Memang siapa dia? Apakah kamu telah menyinggung perasaan dari orang ini?" tanya Tetua Ou. Tetua Du mengangkat baunya dan berkata, "Aku bahkan tidak tahu siapa orang ini, jadi bagaimana mungkin aku akan menyinggungnya? Tapi Sekte Moche dan dua sekte lainnya sepertinya telah berurusan dengan orang ini, sampai akhirnya mereka dimusnahkan oleh orang ini, guru dari Shofan." "Apa? Maksudmu serangkaian pembantaian ini adalah ulah dari guru Shofan untuk membalas dendam?" Mata Tetua Ou memadat dan sulit untuk mempercayai semua ini. Tapi Tetua Du berkata, "Aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa memiliki semua kekuatan ini dan namanya tidak pernah tersebar di seluruh Shishou. Tapi jika dia berani menyandang nama itu, artinya dia bukan orang biasa. Apalagi dia memiliki murid seperti Shofan yang sangat sesat. Jadi kekuatannya juga pasti jauh lebih mengerikan. Jika itu benar, maka semua ini akan menjadi jelas," kata Tetua Ou yang kini menganggukkan kepalanya. Wajahnya kini berubah menjadi serius dan berkata, "Kita telah menemukan alasan dari pembantaian 3 sekte ini. Jadi, yang berikutnya pasti adalah Sekte Tianxing," sahut para murid bersamaan. Mendengar itu Tetua Du menghela nafas dan berkata, "Tapi Sekte Tianxing tidak semudah itu untuk dimusnahkan. Mereka juga memiliki banyak ahli di ranah Soul Fusion dan juga ada Xiao Yunsan. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh." Ketika semua orang mendengar ini, mereka tampak mengangguk. Tapi Tetua Ou dia tampak berpikir dan berkata, "Tapi jika guru dari Shofan itu benar-benar di ranah Guiyuan seperti kita, maka mungkin Sekte Tianxing tidak akan bisa menahannya." Mendengar itu wajah Tetua Du langsung berubah menjadi serius. Dan di saat itu juga tiba-tiba 4 sosok lain datang dengan wajah panik. "Sekte Tianxing! Seluruh anggota Sekte Tianxing dimusnahkan!" teriak Suirowa yang datang bersama dengan anggota yang lainnya. Dan di next part kita akan melihat kehancuran dari salah satu sekte terbesar di Shishou. Dan juga ada sedikit adegan romance yang cukup menyentuh. Jadi sampai jumpa lagi di next video. Bye.